Menteri di sini, apa 3 hal yang paling krusial yang mau diubah kalau memang dipercaya untuk ada di kabinet sah gitu? Sebenarnya tujuan kami tidak untuk di kabinet sah. Kami ingin menjadi mitra tanding saja agar pemerintah bekerja dengan baik. Nah, mungkin pertanyaan akan lebih apa 3 hal yang bisa disarankan agar pemerintah bisa bekerja dengan baik. Pertama tentu saja tata kelola pemerintahan. Presiden itu punya keuntungan sekaligus kelemahan. Dia adalah kepala negara dan kepala pemerintahan. Begitu dia punya misi diplomatik, wajah Indonesia sebagai sebuah negara akan terlihat di sana. Terlalu mengumbar kepercayaan diri itu bukan pola diplomasi yang baik. Tapi dia adalah kepala pemerintahan. Dia ingin relasi bisnis di ruang tertentu harus berhasil, tanpa seperti menjual harga diri bangsa di luar negeri. Jadi nggak datang masuk BOP, masuk BRICS itu kayak tidak percaya diri dan ngobrol diri gitu ya. Nah itu juga harus betul-betul ditata, termasuk apa yang terjadi di dalam negeri. Jangan misalnya tata kelolanya menunjukkan presiden tidak paham konstitusi. Contoh, kalau pidato menyambut 17 Agustus tahun kemarin digeser dari yang secara konstitusional itu tanggal 16 Agustus jadi tanggal 15 Agustus dan tahun ini digeser lagi jadi 14 Agustus, itu menunjukkan presiden memang tidak paham konstitusi. Sementara orang-orang di sekelilingnya harusnya mengingatkan bahwa Pak nggak bisa, ini praktik penyelenggaraan pemerintahan digoyang digeser sesuka hati Bapak. Bapak juga harus memperlihatkan ke warga negara cara menghormati konstitusi. Jadi presiden harus jadi contoh penting. Yang ketiga, ini tata kelola organisasi pemerintahan harus dirapikan. Jangan tabrakan satu sama lain. Malu kita kalau Mas Jilu saja yang tidak digaji mampu menata 15 orang ini dengan banyak berbagai isu, sementara yang digaji malah tidak beres kerja. Prabowo disorot soal konstitusi. Ferry Amsari melontarkan kritik tajam terhadap tata kelola pemerintahan Prabowo. Ia menilai presiden harus menjadi teladan dalam menghormati konstitusi, dan orang-orang di sekelilingnya wajib berani mengingatkan ketika kebijakan dinilai keluar dari koridor konstitusional. Kritik ini pun memunculkan pertanyaan panas. Siapa yang menjadi rem kekuasaan ketika orang-orang di sekitar presiden tak lagi berani mengingatkan? Nah, kita mandek melihat oposisi ini. Ya, kita harus lakukan sesuatu dan inilah konsepnya. Jadi para buzzer, tolong belajar ketatanegaraan yang benar dulu, baru kritik kabinet bayangan, padahal ini tujuannya baik untuk Anda juga. Ya, Vin. Jadi Bang, kalau Bang Ferry sendiri ini untuk membentuk kabinet bayangan ini tuh dipilihnya melalui mekanisme apa Bang? Kalau boleh tahu Bang? Mekanismenya seleksi sama juga talent scouting ya. Ini kalau ada orang pintar nggak mau masuk, kita paksa masuk dengan cara-cara mencari orang yang bisa mempengaruhi mereka. Ferry Amsari sentil buzzer. Ferry Amsari melontarkan sindiran tajam kepada pihak yang mengkritik kabinet bayangan. Ia meminta para pengkritik belajar tata negara yang benar sebelum menilai gagasan oposisi dari masyarakat sipil tersebut. Menurutnya, kabinet bayangan bukan untuk mengambil alih kekuasaan, melainkan menjadi kawan tanding yang mengawasi dan mengoreksi pemerintah. Sindiran keras ini pun memantik pertanyaan. Kritik kabinet bayangan karena substansi atau karena takut ada suara oposisi baru? Solusinya adalah joint development, karena 50% lebih baik daripada 100% dari nol. Maksudnya, ya logiknya agak mengganggu saya gitu ya. Jadi kalau ada maling masuk ke rumah Anda, diganggu. Kalau malingnya kelihatan lebih kuat, kita bagi 2 aja Pak. Gitu kan. Kan itu susah gitu ya. Tentu saja diplomasi, negosiasi itu penting, tetapi kan ada posisi-posisi dasar yang harus dijaga, ada teknik, ada kelanjutan institusional yang kemudian harus dijaga. Belum lagi soal agreement on reciprocal trade. Kita menghadapi Trump yang tiba-tiba suka
meres orang, tiba-tiba kan transaksional dan memang begitu dia kan negosiasinya begitu. Dia tuh pernah nulis buku soal negosiasi. Salah satu poin yang menarik yang saya catat di situ adalah kalau lagi negosiasi jangan kelihatan keringetan, jangan kelihatan kepengen deal. Karena kalau lu kelihatan kepengen deal, others will see blood. Nih yang pihak lain itu akan melihat darah dan Anda akan mati, akan dihabisi. Dengan kita menjadi salah satu negara pertama yang menawarkan berbagai konsesi dan macam-macam, itu tidak akan menyelamatkan Indonesia. Justru kalau kita lagi lewat di jalan sama preman, kita jadi orang pertama yang ngasih duit, kita itu akan diperes terus gitu. Dibandingkan dengan orang yang walaupun dia nanti habis itu dipukuli, diperes, tapi si preman ini pasti mikir, wah kalau sama dia repot, gue harus pukul-pukulan dulu gitu. Nah sama yang langsung ngasih, ya mending yang ini aja gampang dikasih. Coba lihat setelah agreement on reciprocal trade itu disepakati, yang secara institusional di domestik bermasalah karena dari dalam sendiri kan kita dengar ada banyak laporan kan bahwa sebenarnya dari banyak pihak internal itu berkeberatan karena melanggar konstitusi misalnya. Tapi bahkan di Amerika Serikat sendiri dianggap inkonstitusional. 1 hari setelah kesepakatan itu dibatalkan oleh MA. Iya, sama Mahkamah Agungnya dianggap bahwa itu melanggar hukum Amerika Serikat sendiri. Ini kan menunjukkan bagaimana kita informasinya itu sangat terbatas. Nah, tapi bahkan ketika Indonesia menandatangani itu, setelah itu apakah Amerika Serikat, apakah Trump kemudian baik-baik saja? Enggak. Ada MBG disorot tajam, hampir 38.000 keracunan. Kabinet Bayangan menyoroti program MBG dan menyebut angka korban keracunan hampir 38.000 dalam pembahasan tersebut. Mereka mempertanyakan apakah kebijakan sebesar itu sudah benar-benar berbasis data dan bukti ilmiah. Kritiknya menusuk, jangan sampai program yang bertujuan meningkatkan gizi justru menimbulkan persoalan baru. MBG efektif atau sudah waktunya dievaluasi total? UNICEF yang hasilnya itu konsisten. Mencegah stunting itu apa? Fokusnya di kesehatan remaja putri, kesehatan ibu hamil, kesehatan ibu dan anak, pemberian gizi kepada bayi dalam 1000 hari pertama kelahirannya. Titik. Itu yang cukup ampuh, yang sudah terbukti secara ilmiah. Public health itu nggak bisa berbasiskan omon-omon, Bang Samad. Harus berbasiskan data, evidence lapangan, data epidemiologi, dan lain sebagainya. Evidence ya? Betul sekali. Jadi ini harus dikembalikan. Untuk merumuskan program pencegahan stunting, penurunan angka stunting, itu kita harus kembalikan ke ranahnya, kepakaran, keilmuan tersebut. Dan juga harus mikir ya, negara ini kan alokasi keuangannya juga terbatas gitu ya. Jangan sampai intervensi program kesehatan atau gizi itu justru merugikan kesehatan penerima manfaatnya. Keracunan nih sudah hampir 38.000 totalnya ya. Bahkan tidak boleh juga merugikan sektor-sektor lain. Ini rupiah jeblok segala macam, anggaran kita terkuras, ada budget cut dan lain sebagainya. Ini kan antara lain ada penyedotan realokasi anggaran yang ditujukan kepada MBG, yang sebenarnya MBG ini tidak bisa kalau dikatakan sebagai program yang cespleng untuk peningkatan status gizi. Panas, Indonesia disorot dalam negosiasi dengan AS. Ferry Amsari menilai Indonesia perlu lebih tegas dalam menghadapi tekanan dan negosiasi internasional. Ia menggunakan analogi preman untuk menggambarkan risiko jika sebuah negara terlalu cepat memberikan konsesi saat bernegosiasi. Menurutnya, diplomasi harus menjaga kepentingan nasional dan posisi tawar Indonesia, bukan sekedar mengejar kesepakatan. Pertanyaannya, apakah Indonesia sedang memperkuat posisi tawar atau justru terlalu mudah ditekan? Ya, permasalahannya West Wing ya, istilahnya orang-orang di lingkaran istana itu terlalu banyak pintu di pemerintahan Pak Prabowo. Ada Seskap, ada Bakom, ada Sesnek gitu ya, ada KSP, 4 pintunya. 4 ya? Ya, dan bahkan kadang-kadang satu bicara X, satu bicara Y, satu bicara Z gitu segala macam yang tabrakan satu sama lain. Nah, kalau di kami
konsepnya mengefektifkan sesuatu dengan lebih simpel gitu ya. Nah memang Sesnek itu tugasnya memastikan agar kinerja itu sesuai arahnya ya, jadi tidak tabrakan. Nah yang aneh di istana kita karena selain banyak pintu itu, kadang-kadang tujuan kerjanya nggak jelas. Saya ambil contoh ya, dia seskap tapi ngurusin presiden. Namanya saja sudah sekretaris kabinet. Ngurusin presiden. Nah malah lucunya seskap bisa memanggil menteri-menteri. Menteri-menteri lapor, padahal tugasnya administratif tuh. Jadi kalau di kementerian kami ada masalah supaya tidak tabrakan, minta Mas Jilul, tata dong supaya nggak tabrakan gitu ya. Nah coba bayangkan, Bakom, Badan Komunikasi, tapi ada staf penasihat khusus presiden bidang komunikasi yang tugasnya berkomunikasi keluar, bukan sebagai penasihat presiden memberikan nasihat tata cara berkomunikasi kepada presiden. Jadi ada dua lembaga yang bekerja untuk isu yang sama. Nah, ini dugaan saya, kan boleh menduga ya dalam melihat kerja yang tidak simpel seperti itu. Jangan-jangan dua orang ini kapasitas dan jasanya sama, tapi nggak mau satu lembaga. Sebab pasti akan ada jadi atasan, ada yang jadi bawahan. Oleh karena itu, walaupun namanya adalah penasihat presiden bidang komunikasi, tugasnya malah komunikasi keluar, bukan untuk menasihati presiden. Tabrakanlah ini cerita ya. Nah, kita melihat itu cara tidak paham praktik penyelenggaraan negara saja. Nah, kan dengan bahasa Pak Sudi Silalahi ya, mempertimbangkan bagaimanapun itu kan mulutnya presiden sebenarnya. Luar biasa. Ya, mulutnya presiden. Sementara Seskap kan mulutnya kabinet gitu ya. Ya, Kalau Bang Ferry kan mulutnya presiden kan? Nah, presiden kita rakyat. Oke. Nah, kita sudah deklarasikan presiden kita rakyat, kehendak rakyat yang mau kita dengarkan dan perjuangkan. Rakyat maunya apa? Oke. Ya. Jadi ya mungkin itu menurut saya banyak hal yang perlu diperbaiki. Dan kalau mereka mau apa-apa yang kami lakukan yang baik. Panas, banyak pintu di istana disorot. Ferry Amsari mengkritik tata kelola pemerintahan Prabowo yang dinilainya memiliki terlalu banyak jalur komunikasi dan kewenangan. Ia mempertanyakan tumpang tindih peran sejumlah lembaga, termasuk Seskap dan bidang komunikasi. Kritiknya tajam. Jika terlalu banyak pintu, siapa yang sebenarnya memegang kendali? Dan siapa yang bertanggung jawab ketika kebijakan saling bertabrakan? Istana makin gemuk atau koordinasi yang justru makin rumit? Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa kembali.